Shalom, kata Injil tidak pernah muncul dalam surat-surat Yohanes. Namun sulit membayangkan sebuah kitab yang lebih erat hubungannya dengan Injil kasih karunia Allah yang menyelamatkan dalam Kristus Yesus daripada surat pertama Yohanes. Dalam masing-masing dari dua surat lainnya, Yohanes membahas masalah praktis yang timbul langsung dari kepedulian terhadap integritas Injil dalam kehidupan gereja. Dalam 1 Yohanes, tema-tema persekutuan dengan Allah, sungguh-sungguh percaya kepada pribadi dan pekerjaan Yesus yang unik, lalu berjalan dalam terang dan lalu mengamalkan kebenarannya, mengasihi sama orang Kristen, dan khususnya memperoleh kepastian hidup yang kekal. Semuanya itu berakar dari Injil, yang khususnya dari kekuatan transformatifnya. Di sini Yohanes menulis surat pertamanya kepada kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 13. Ada dua tujuan yang terkandung di sini, yaitu agar orang-orang yang mengaku percaya dapat menguji diri mereka sendiri untuk melihat keaslian iman mereka, dan yang kedua, orang-orang percaya sejati dapat diyakinkan agar kedudukan mereka yang benar di hadapan Allah. Dalam tujuan-tujuan ini, Yohanes membantu semua orang yang mengaku percaya untuk menghindari praduga yang berbahaya dan membantu semua orang yang percaya untuk menghindari ketidakpastian yang melemahkan. Inti dari surat pertama Yohanes berisi 3 ujian iman sejati, yaitu yang pertama ujian moral, apakah kita menaati perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, ujian doktrinal, apakah kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang ketiga adalah ujian kasih, apakah kita mengasihi Allah dan anak-anaknya. Di awal suratnya ujian-ujian ini tampak jelas, tapi seiring Yohanes melanjutkannya, ujian-ujian tersebut semakin terjalin menjadi suatu gambaran yang menyatu tentang kehidupan yang benar diubahkan oleh Injil. Dalam suratnya yang kedua, Yohanes mengulangi tema yang sama tentang kebenaran, ketaatan, dan kasih. Namun sekarang ia secara khusus membahas gereja mengenai banyaknya ajaran sesat, dan khususnya ajaran yang menyangkal bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging. Itu ada di 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dari ayat-ayat pembukaan, penekanannya adalah pada kebenaran, seperti yang ada di 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih, bukan saja aku mengasihi kamu, tapi juga oleh semua orang yang telah karena kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa yang menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang diterima dari Bapa. Dan ia dengan jelas memerintahkan gereja untuk tidak berhubungan mereka yang meninggalkan kebenaran Injil, seperti yang ada di 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai yang 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya memberi mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat.
Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dalam kertas dan tinta, tapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Kesepakatan mengenai pribadi dan kerjaan Kristus diperlukan untuk persekutuan gereja. Sukat yang ketiga, Yohanes pada tingkat yang lebih besar membahas sisi yang berlawanan dari masalah yang diangkat dari suratnya yang kedua. Di sini nasihat itu berkaitan dengan bagaimana menanggapi para pelayan Injil yang setia, berbeda dengan bagaimana menghadapi para guru palsu yang dibahasnya dalam suratnya yang kedua. Tapi Yohanes sekali lagi menekankan prioritas kebenaran untuk kesehatan gereja-gereja. Seperti yang katakan di 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai yang keempat. Sebab itu aku sangat bersuka cita ketika bekal saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar bahwa anakku hidup dalam kebenaran. Tetapi karena kemudian memuji Gaius dan memungkin mereka yang bersekutu dengannya, karena percaya, karena secara aktif mendukung mereka yang melayani Injil, dan ia mendorong semua orang yang percaya untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang ada di 3 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Kita langsung lanjut ke kitab Yudas, karena ini sangat sedikit juga ya, langsung aja ya. Di manakah Injil dalam surat Yudas? Di dalam ruang yang begitu padat sehingga kita menerima gambaran Injil yang begitu kuat. Yang pertama dan paling menonjol, Yudas menampilkan foto negatif. Injil memberi kita gambaran yang jelas dan gelap tentang mereka yang memutarbalikkan kasih karunia Injil yang melimpah untuk menjadi izin berbuat dosa. Misalnya dalam Yudas 1 ayat 12-13. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair dan berlalu di tiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon dalam musim gugur yang tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon terbanting dan akar-akarnya yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membutuhkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Yudas memupuk metafora di seluruh suratnya yang membuatnya sangat jelas bahwa ajaran sesat menyelundupkan kematian ke dalam gereja. Namun sebaliknya gambaran suram ini masih mengungkapkan realitas kabar baik tentang kemuliaan Allah dalam karya penebusan Kristus. Diciptakan menurut gambar Allah untuk memantulkan kemuliaannya, dan kita diciptakan sebagai cermin dengan sudut 45 derajat yang dimaksudkan untuk memantulkan cahaya kemuliaan Allah yang tidak terhalang ke dalam dunia. Namun di dalam ketidaktaatan kita telah berbalik menghadap tanah, dan ketika kita membalikkan cermin itu tidak memantulkan cahaya tapi menghasilkan bayangan di tanah. Dengan cara yang sama kita akan berdosa dan cenderung berfokus pada bayangan prioritas duniawi yang mementingkan diri kita sendiri pada kemuliaan Allah yang memancar dari Allah sendiri. Yudas mengundang kita untuk menyembah Allah ini, seperti yang dikatakan di Yudas 1 ayat yang ke-24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, yang bahwa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Yang ketiga, teguran Yudas yang terus-menerus untuk menghindari guru-guru palsu, meskipun bersifat serius, itu merupakan anugerah kasih karunia Allah. Allah mengasihi kita dengan memperingatkan kita terhadap ajaran-ajaran palsu,
Sebagai Bapa, kita, Allah ingin umatnya menjadi saksi Injil yang sehat dan penuh sukacita. Karena itu Ia mengajar kita, kadang-kadang dengan nada yang keras, seperti pada surat Yudas, berdasarkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Yang terakhir, Yudas mengingatkan kita tentang karya penyelamatan Allah di dalam Kristus yang bergema di sepanjang sejarah umat manusia. Yudas menyatakan bahwa di ayat 5 bahwa Yesuslah yang bawa umat Allah keluar dari Mesir berabad-abad sebelum inkarnasi. Apapun yang ingin disampaikan Yudas ini setidaknya mengingatkan kita bahwa karya penyelamatan Kristus bukanlah peristiwa sejarah yang terisolasi dan tidak berhubungan. Sebaliknya, karya penebusan Kristus adalah klimaks dari perbuatan besar dari Allah bagi umatnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.